Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kita akan langsung bawa Hyundai Ioniq 5 yang baru bersama keluarga dan merasakan impresinya sekaligus melihat bagaimana reaksi keluarga naik Ioniq 5 ini. Bukan cuman istri saya, anak saya, tapi juga ayah saya akan saya ajak naik mobil listrik terbaru ini. Oke, let's go. Kita cari sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mobil baru. Nah ini kalau udah lihat video sebelumnya nih yang ngeletekin plastik-plastiknya. Gimana, udah puas sayang ngeletekin? Puas dong, tinggal makainya nih, belum puas. Oke, gimana di belakang? Lega banget. Lega banget? Itu ngelapin apa? Biar nggak kotor mobilnya kalau diinjek Aura. Oke, yuk safety belt. Oke, let's go. Oke, ini kemarin udah dipakai buat syuting, ngambil rolling shot semua ya. Jadi ini 92%. 409 km. Emang ini yang tipe long range signature. Jadi dia kalau dari 100% itu bisa 451 km. Dan ini juga sekalian langsung saya lihat konsumsi listriknya seperti apa. Jadi saya tahu biaya pemakaiannya itu nanti di video berikutnya. Tapi sekarang ini benar-benar kita langsung rasain. Lega ya belakang saya ya? Lega banget. Ini legroomnya luas sekali. Tuh hampir kayak S-Class tuh belakangnya. Terus bisa di reclining juga. Nyaman. 1, 2, 3. Kenceng banget. Kenceng banget. Kenapa Bel? Kenceng. Iya, ini tenaganya 217 PS, 200 HP lebih ini mobil. Terus torsinya 360 Nm karena ini listrik jadi instan. Terus ini deh, ini hening banget ya mobilnya ya? Iya. Kayak lebih hening dari Kona nggak sih? Jauh. Ini bahkan lebih hening dari banyak mobil nih. Jadi ngantuk hawanya. Iya, ini keheningan bannya bagus banget. Ini emang ban khusus elektrik car kan, dan peredaman dari luarnya juga bagus banget. Padahal ini kacanya double nggak ya? Enggak, ini kacanya nggak double. Setirnya nggak terlalu enteng, tapi nggak berat nih, beratnya pas setirnya. Jadi ada mantapnya gitu. Dia self centeringnya juga cepet setirnya. Terus, aduh, depannya juga lega banget. Ini asik banget ya. Keren banget. Sama bantingannya, coba kita rasain. Bantingannya menurut kamu gimana? Empuk. Iya, ini lebih empuk nih. Ini lebih empuk dari Kona yang jelas. Ini kategorinya sih empuk nih, enak. Ini pemakaian sama kan kayak Kona kan? Sama. Jadi Sohib gak perlu belajar lagi. Nggak perlu. Beloknya out. Papa. Ya enak lah, mobil listrik. Baterainya semua ditaruh di bawah, jadi center of gravity-nya rendah. Visibilitas enak ke depan. Ini sini bikin salah fokus. Apa? Ini luas banget. Jadi Iya, berasa atapnya ya. kayak kalau dibawa liburan kayak lihat pohon-pohon gitu keren ya. Pinus gitu. Iya, kalau buat lihat pohon-pohonan keren. Bukan buat bawa pohon-pohonan saya. Ngarima ini punya kebiasaan dia bawa tanaman di mobil baru. Kita sekarang jemput ayah saya di rumahnya adik saya, nggak jauh dari tempat saya. Oh, itu sana ini ya, di speedometer munculnya ya? Oh ini, iya jadi ada kamera di spion kanan sama kiri. Jadi kalau papa sen kanan, dia keluar tuh, kelihatan sebelah kanan gambarnya. Kalau papa sen kiri, dia kelihatan yang blind spot sebelah kiri. Jadi orang bisa lihat bawahnya gitu ya? Iya, bukan cuma lihat
bannya aja, tapi kita bisa lihat ada mobil apa di kanan sama kiri sebelum kita pindah jalur. Karena Jadi nggak perlu lihat itu lagi, yang aslinya lagi. Iya, tetap lihat spion, tapi ini buat ngebantu gitu. Oh, keren banget. Terus hening deh nih mobil. Hening banget. Ini hening banget dan kebisingan bannya minimal dan kebisingan dari luarnya juga sangat-sangat minimal nih. Ini nggak ada logo Hyundai ya, jadi dia cuma titik 4 kayak begini. Jadi ini kalau kode Morse ini huruf H. Jadi lucu, dia pakai kode Morse karena dia bisa jadi kayak pixel-pixel juga gitu loh, kayak parametric pixel kan, temanya mobil ini kan parametric pixel kan. Enak penyaluran tenaganya ya, karena mobil listrik ya penyaluran tenaganya halus, tenaganya instan. Dan auranya beda ya, bukan aura kamu. Auranya kayak mobil konsep. Iya, itu tuh layarnya lebar banget. Ini layar ini ya, Panjang. layar ini kanan kiri. Ini informasinya juga banyak banget. Ini sandarannya bisa maju mundur nih. Tuh. Wah, jadi lebih luas ya. kok lucu sih. Oh iya. Lebih luas. Ini juga kursi ini bisa relax mode nih, tapi harus nggak ada penumpang di belakang. Kalau nggak ada penumpang di belakang, baru dia nggak ada baru bisa relax mode. Sampai bawah gitu. Baru bisa relax mode. Nah, relax mode-nya ini sampai bener-bener ini tidur dan ada sandaran kakinya juga yang depan tuh. Sandaran kaki kayak di itu. Iya. Wah, Asik nih. Kayaknya belum ada lagi nih yang bawa di jalan nih. baru kita ya kayaknya. Baru kita yang delivery nih. Ioniq 5. Kita rencananya mau makan dimsum. Dimsum. USB slotnya banyak ya, di belakang ada berapa? Ada 2. Ada 2 di depan, ada 2 di tengah, ada 1 di depan lagi, ada 5 artinya total. Jadi nggak perebutan ya sayang? Nggak berebutan ya. Mana? Oh, ada wireless charging lagi ya. Sayang, kamu ngeletekin ada satu yang lupa. Apa? Disetir. Ih, Aku mau lepas. ih, ada 2 tuh. Ada satu 2 lagi. kanan kiri, iya. Jatah aku tuh. Nanti ya, aku berhenti dulu baru aku Buat ngeletekin. Vero aja. Vero mau ngeletekin? Hmm. Ya udah. Oke. Kita sekarang jalan ke jemput ayah saya. Nanti begitu sampai di tempat langsung saya kletekin. Ada yang kelupaan akhirnya. Nggak kelihatan sih di sini. Banyak loh yang kelupaan nih. Satu yang disetir. Terus apa lagi ya yang kelupaannya kamu ya? Setir aja sih. Oh ini deh, drive mode. Iya. Coba nih kita lewat polisi tidur. Empuk sekali. Iya empuk. Itu orang pada ngeliatin mobil kamu. Iya. Kamu mungkin Oh iya aneh beda kali ya. ngeliatin. Kayak ini mobil apa? Ya gitu. karena bingung kan, maksudnya mereka belum melihat mobil ini di jalan karena memang belum ada yang turun di jalan. Jadi pusat perhatian. Oke, kita udah sampai. Halo Pak, udah siap? Oke, let's go. Sehat Pak? Sehat ya. Ya dong, udah bisa jalan, udah bisa naik turun tangga sendiri, udah segar. Nah, ini dia. Bilang, wah, dok ya. Dove pertama kalinya nih kita punya mobil Dove nih. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sunyi sekali ya. Iya. Ada kabarnya. Ada. Nah, ini bisa ini Pak. Jadi kita bisa lihat Mainan. ini. Kita bisa lihat apa kondisi sekitar mobil. Jadi gambar 3D-nya itu bisa digeser-geser. Papa udah segar Pak badan. Ya, sekitar
80% lah. Iya, kalau misalnya teman-teman ingat, saya pernah kena COVID kan, itu bareng sama ayah saya itu tahun lalu tuh. Ayah saya recovery-nya lama ya Pak ya waktu itu ya. Dirawat sebulan. Dirawat di rumah sakit sebulan. Terus kita sekamar tuh. Iya. Cuma aku keluar duluan. Terus abis dirawat sebulan, terus recovery-nya berbulan-bulan ya Pak ya. Tadinya nggak bisa jalan kan pulang dari rumah sakit ya. Nggak bisa jalan, lumpuh. Iya, papa nyangka udah lumpuh waktu itu ya. Iya. Karena Racunnya COVID. Terus tiba-tiba tadinya pakai fisioterapi, ya udah sangkain berjalannya bakal pakai tongkat gitu ya. Alhamdulillah Pak. Iya. Alhamdulillah. Tapi mama yakin tuh racunnya COVID. Oh, bukan karena kelamaan tidur di rumah sakit tuh. Kalau kelamaan tidur kan cuman Hmm. apa itu lemes. Tapi ini bukan lemes, nggak bisa gerak sama sekali. Iya. Sekarang alhamdulillah pulih, udah bisa jalan, udah naik tangga, turun tangga, udah normal, nggak pakai alat bantu. Alhamdulillah. Nah, ini pertama kalinya keluar lagi ya Pak ya, kita cari makan di luar ya. Kedua kali. Lumayan Oh. tuh. Iya, tapi masih harus dipapah ya waktu itu ya. Masih harus dipapah. Ini yang benar-benar ini nih, ini yang benar-benar jalan sendiri. Udah pakai kacamata lagi. Keren Pak. Oke, kacamata. Nah, itu kalau dia ada motor motong kayak tadi di depan, terus itu kayak mau nabrak, ada peringatannya, dia pakai fitur radar lengkap. Pertama kali apa? Naik Ioniq 5 ya? Sama dong. Iya. Oh, dashboard rendah ya? Iya. Enak nih. Mau coba tarikannya Pak? Enggak, mau udah nggak biasa. Instan soalnya kalau mobil listrik. Ya boleh aja, asal Boleh deh. aman. Aman. Jadi misalnya mobil listrik tuh kayak gini, kalau mobil biasa kan kita harus RPM-nya harus dibangun dulu kan. Kalau mobil listrik tuh bisa langsung. Aduh, gila. Aura paling suka Pak kayak gitu Pak. Oh, dasar aura keturunannya pembalap. Vero juga Kak. Kita makan di daerah. Kalau sih darah pembalapnya kental. Dari kiri kanan. Tapi enggak, cukup Aura dari kanan aja udah cukup. Ini kayaknya dia mau jadi ini. Apaan sih? Dokter kayak Papa. Aura mau jadi pembalap apa dokter? Dokter. Ini dokter pembalap. Oh iya, dokter pembalap. Masa kita masuk tol loh harusnya. Iya, kita masuk tol Tangerang kan? Mau makan di mana, Wit? Di BSD. Oh, BSD. Nih Pak, lihat dah. Kalau aku sen kiri, Hmm. dia keluar ini citrak ke sebelah kiri, blind spot. Kalau aku kanan, dia keluar kanan. Ya, Bapak yang suka ini Apa? dashboardnya rendah, jadi Jadi ngelihatnya luas ya. lihatnya luas. Kayak mobil zaman dulu. Iya, mobil zaman sekarang banyak yang tinggi-tinggi kan, nih balik ke rendah lagi. Oke, sekarang kita udah masuk di tol. Yang pengen saya coba tuh sistem Advanced Driver Assistance System ADAS ya. Jadi dia ada Adaptive Cruise Control. Terus dia ada Lane Keep Assist. Oke, Lane Keep Assist-nya ada tombolnya di sini. Oke. Kita udah deh. Dia nyetir sendiri mobilnya. Kalau nggak ada garis juga di sini gimana? Dia harus ada garis, Pak. Oh iya. Oh. Dia harus ada marka. Karena makanya di situ kalau di luar kota semua markanya hilang kan orang. Makanya jangan dipakai di luar kota, Pak. Ini emang untuk dipakai di Jalan tol. jalan tol nih seperti kayak gini kan, kita tinggal ngawasin aja nih, Pak. Aku nggak megang setir. Cuman setiap 20 detik sekali aja kita harus goyangin setir dikit supaya komputernya tahu. Udah, terus dia jaga jarak aman ke depan ya. Aku nggak ngegas, nggak ngerem. Iya. Udah, terus dia ngikutin. Kalau di tol bisa, tapi kalau di jalan provinsi itu Nggak bisa. suka lupa garisnya nggak dibuat. Nggak bisa, ini emang harus di jalan yang markanya jelas dan nggak ada kendaraan-kendaraan lain. Kalau misalnya ada motor, ada angkot segala macam kan bisa tidak terduga gitu. Tapi kalau jalannya teratur seperti ini di tol, dia bisa. Ada mobil motong nih, tuh dia halus, dia ngurangin kecepatannya halus kan. Kayak orang normal lah. Kalau papa nggak aku kasih tau, Sampai papa kecepatan juga rendah bisa. sampai berhenti, Bisa berhenti bisa. sampai macet. Terus kalau mau jalan lagi
Kalau mau jalan lagi dia jalan sendiri, kecuali kalau misalnya berhentinya agak lama, kita injek gas dikit. Nanti dia langsung mulai jalan lagi ngikutin mobil depan Tapi lagi. memorinya tetap. Memorinya tetap. Nah, ini kayak depannya. Aku kan set cruise control di 80, tapi mobil depan cuma jalan 67. Ya udah, dia ngikutin. Jaraknya kita bisa atur, nih jarak yang paling dekat. Kalau kita mau jauhin jaraknya tuh bisa di situ. Jadi kita bisa jauhin. Kalau si Kona dulu punya itu juga. Nah, Kona dulu cuman cruise control biasa, dia nggak ada sistem radarnya, nggak ada. Dia nggak ada adaptive cruise control, dia nggak ada lane keep assist. Ini udah jauh lebih apa ya, lebih advance ininya. Kayak ya. Pak, tahu nggak ada satu fitur yang unik di mobil ini? Apa? Jadi ada nature sound. Jadi kalau misalnya kita pengen suasana alam, kita tinggal bunyiin aja di sini. Kita ke media, terus habis itu kita ke source-nya Sounds of Nature. Ini kita kayak lagi di hutan sekarang. Mana suaranya? Ini suara binatang-binatang. Oh iya. Suara knalpot nggak ada. Suara knalpot nggak ada sayangnya. Adanya cuma suara hutan, terus suara laut, suara hujan. Jadi kalau hujan kita bisa kayak gini. Kalau kita rindu hujan gitu ya, kita bikin suara hujan. Atau kalau laut kayak gini. Udah sampai pantai nih. Gak tahu buat apa, tapi ada pokoknya di mobil ini. Mama masih takut juga. Takut. Kenapa? Terlalu canggih. Papa takutnya di mana? Nah, aku juga pengen tahu. Papa emang udah lama suka mobil, tapi Papa masih awam di mobil listrik. Takutnya takut apa? Takut setelan-setelannya. Setelan-setelannya. Banyakan komputer dan itu di dashboard. Takut kalau malfunction. Kalau dashboardnya pecah juga. Satu, kalau dashboardnya pecah dia masih bisa jalan ke bengkel. Jadi dashboard ya apa? Instrumen ini layar display ini nggak mempengaruhi kinerja mobil, dia cuma display aja. Nah, terus kedua, susah loh pecahnya ini Pak, kecuali dipecahin sengaja. Nah, terus ternyata Pak, mobil listrik perawatannya jauh lebih simpel dibandingin mobil mesin biasa, karena dia nggak ada ganti Betul, oli, perawatannya. nggak ada skir clap, nggak ada tune up, itu nggak ada. Tapi makin banyak elektroniknya, makin nggak bisa dibenerin sendiri. Iya. Emang. Tapi ya itu semua mobil sekarang mau bensin, mau diesel, mau hybrid, mau listrik, sekarang komputer semua memang. Jadi memang computerized itu nggak bisa dihindarkan. Makanya ini kebanyakan komputerisnya. Ya emang banyak Pak. Banyak Makanya sekali full. Tapi tuh sekarang kan memang mobil tidak bisa dibenerin sendiri lagi kayak dulu Pak. Kalau dulu kan bisa diutak-atik sendiri tuh, ada Pak. Iya emang. Kalau sekarang kan memang harus ke ini resminya, ke workshop resminya. Sedangkan yang injeksi aja masih bisa dibetulin. Iya. Sederhana. Nah, tapi sekarang kan kalau ada apa-apa di jalan kita tinggal telepon itu 24 hour road assistance. Tinggal telepon, nanti mekaniknya yang datang. Ya kalau kamu di tengah hutan gimana? Di tengah hutan ya mungkin nunggunya agak lama. Mau kamu lagi jalan di jalan lintas Sumatera. Iya. Tapi kan sama Pak, mau nggak pakai mobil listrik sekarang juga kalau lagi di tengah hutan kan mau ngakalinya juga susah. Karena udah elektronik semua kan mobil sekarang. Jadi itu kekhawatirannya karena terlalu rumit itunya, elektroniknya Pak. Iya. Iya emang. Tapi dia ini kok cukup mobil sekarang tuh reliable Pak. Kayak handphone gitu. Begitu rumitnya sampai kalau rusak nggak bisa diperbaiki. Kalau telepon yang diputer masih bisa, zaman dulu kalau rusak ya Pak ya. Jadi istilahnya lem biru. Iya. Dilempar beli baru. Ya.
Tapi enak kan Pak mobil listrik? Enak ya bang. Dan Papa tahu nggak biaya operational cost-nya? Rendah. Jadi dia cuman ini kalau mobil yang ini dia 7 km 1 kWh Pak. 1 kWh cuma 1.600 rupiah. Bisa jalanin 7 kilo. Yang Kona 9 km ya? Yang Kona bisa 8-9 km, lebih hemat lagi itu. Ini karena lebih berat dari Kona, jadi nggak sehemat Kona. Udah gitu kalau ngecharge-nya malam Pak, 1 kWh cuma 1.200 rupiah. Jadi ngecasnya malam aja ya? Jadi ngecharge-nya malam aja, jadi dapat potongan lagi dari PLN, karena PLN kelebihan listrik kalau malam. Iya. Iya, jadi aku yang Kona kemarin 20.000 kilo itu butuh listrik nggak sampai 4 juta untuk jalan 20.000 kilo. Murah banget. Murah banget. Sedangkan kalau pakai mobil biasa dengan harga bensin sekarang bisa sampai 30 juta keluar buat bahan bakarnya untuk jalan 20.000 kilo. Pak, nggak pengen mobil listrik buat sehari-hari Pak? Enggak. Kenapa? Rumit. Rumit apanya? kan ini apa kalau misalnya nyampe rumah tinggal dicolok, terus habis itu besoknya udah penuh lagi, malah nggak perlu ke pompa bensin Pak kalau bensinnya habis. Kalau komputernya rusak coba gimana? Tinggal panggil bengkel, tinggal telepon aku kalau rusak. Paling siapin listrik yang agak gede aja di rumah. Atau gini aja, kalau misalnya Papa lagi mau mobil listrik tinggal telepon aja Pak, nanti aku kirim yang ini ke sana. Enak kan mobil listrik tuh, nggak ada suara, nggak ada getaran, tenaganya instan, jalaninnya murah. Cuman khawatir rusaknya itu ya Pak. Iya. Jangan khawatir Pak, sekarang teknologi. Pertama karena dashboardnya ini Digital apa-apa semua. diatur di dashboard ini. Iya betul. Ya untungnya ada itu Pak, untungnya ada 24 hour road assistance, jadi tinggal telepon aja kalau misalnya ada apa-apa. Tapi pengalaman aku pakai Kona nggak pernah ada trouble sama sekali loh, sampai aku jual. Iya, itu baru 1,5 tahun. maksudnya baru dipakai seperti 5 tahun lebih. Mungkin udah kerusakan. Mungkin. Kayak komputer aja, komputer tuh kalau tahun pertama nggak apa-apa, tapi kan sudah dipakai sekian lama ada ya. Iya. Kalau komputer sih nggak apa-apa, rusak Mobil. tinggal ditenteng. Mobil. Tapi kan Pak, ya, tapi kan seperti aku bilang, komputer yang rumit dan banyak itu kan tidak hanya untuk mobil listrik. Semua mobil sekarang sudah banyak sekali komputernya, chipsetnya tuh banyak banget. Bahkan mesin aja tuh nggak bisa diakalin kalau misalnya komputernya bermasalah. Iya, Ya, tapi kalau sekarang rasanya hampir nggak ada mobil yang bisa semuanya dibenerin di bengkel umum deh Pak. Pasti sekarang itu udah kecenderungannya harus ke workshop resminya. yang kesian bengkel umum ya. Bengkel umum bisa untuk mobil-mobil yang udah void warantinya, untuk mobil-mobil yang warantinya udah lewat gitu ya. Bisa, karena bengkel umum juga sekarang canggih-canggih loh Pak. Mereka punya komputer scanner semua sekarang. Jadi mereka bisa nge-scan mobilnya dari komputer mereka. Tapi kalau mobil baru pasti harus ke bengkel resmi, karena kalau enggak warantinya bisa void. Bapak beli mobil terakhir kan udah canggih-canggih Pak mobilnya Pak. Oke, kita makan dulu.
udah kenyang, sarapan. Biar gak kuper. Nanti mau sekolah balap Aura katanya. Enggak. Oh jangan. Enggak apa-apa. Mbak, kamu jangan diracunin anakku. Nggak diracunin. Kita cuma mensupport apa yang dia mau. Aku nggak akan ngeracunin. Tapi kalau dia misalnya sukanya balap ya kita harus support. Oh harus. Nggak harus disupport. Maksudnya diarahkan ke yang benar, Pak. Jalan yang benar, Bapak. Daripada kebut-kebutan di jalan kan mendingan kebut-kebutan di sirkuit. Oke, kita sekarang jalan balik. Gimana? Ioniq 5, Pak? Bagus. Bagus. Enak ya? Ya, ini mobil kita baru pertama kali nyoba, jadi masih belum lengkap pengetesannya ya. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan, saya akan tes yang lengkap, saya akan tes yang jarak jauh dan kelebihan, kelemahannya, biaya operasionalnya semua akan saya buatkan video gitu. Tapi impresi awal, ini mobil nyaman, lega, halus, canggih, fiturnya banyak, Sesuai dengan harganya. sesuai dengan harganya ya. Sebenarnya sih kalau untuk ukuran mobil listrik ini harganya masih reasonable sih, Bang. Iya. Karena kalau dia tuh kalau di luar negeri tuh yang setaranya ini itu tuh di Indonesia harganya 1 miliaran. Ini karena udah dirakit di Cikarang. Ini rakitan dalam negeri loh, Pak. Rakitan Indonesia. Tapi cuma rakit aja kan? Rakit. Nggak membuat. Rakit. Teknologinya semua dari Korea tapi dirakit di sini, makanya bisa dapat keringanan pajak dan impress banget sih sama mobil ini. Makanya dia tahun ini tuh dapat penghargaan 2022 World Car of the Year. Jadi Car of the Year-nya dunia itu Ioniq 5. Kenapa Jepang kalah ya? Bukan cuma Jepang, sampai Eropa juga kan. Karena Korea itu mereka meriset listrik tuh udah lebih dulu kayaknya. Nggak tahu juga kenapa kalau World Car of the Year kan banyak faktornya kan. Tapi kalau di mobil listriknya emang Hyundai ini salah satu yang Pemain besar ya? pemain besar dan yang pertama dirakit di dalam negeri. Kiss papa? Kiss papa, kiss. Mana kiss papa? Maunya di kiss. Kiss. Lewat tol. Cuman kalau misalnya papa masih bisa nyetir, Pak? Bisa nyetir. Oke. Udah berani belum buat beli mobil listrik? Enggak. Karena tadi. Takut kalau rusak. Iya. Ya udah nanti kita lihat. Jadi tetap ada kekhawatiran gitu ya, teknologi baru gitu. Tapi ya kan ada layanan 24 jam, Pak. Tinggal telepon ke rusak. Ya kalau pas kebetulan di luar kota, jauh dari Hyundai, Iya. terjadi apa-apa kan mesti ganti mobil. Iya sih. Tapi secara mobil bagus nih, Pak ya. Bagus. Selama servisnya tersedia sih berani. Iya. Ya udah. Oke. Tunggu video lengkapnya. Nanti saya akan tes lengkap mobil ini. Kamu gimana? Asik? Nyesel nggak? Apa jual lagi? Jangan dong. Suka? Di belakang juga enak. Suka. Jangan sering-sering dibajak ya. Nggak boleh pelit sama istri. Oh, nggak boleh Jadi pelit. masa nggak boleh dipinjam. Boleh dipinjam. Tapi jangan dipakai bawa pepohonan di belakang ya. Siap, minggu depan. Ya udah, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, @viral_ravelino, @rimaanisa dan @aura_eri. Terima kasih juga buat doanya teman-teman semua. Sekarang ayah saya jadi udah sehat lagi, udah bisa jalan lagi, udah bisa aktivitas lagi, bisa keluar lagi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.